mendengar dan mentaati apa yang dihimbau, apa yang diatur oleh penguasa tersebut selama bukan dalam perkara maksiat. Dan kita masuk pokok yang keempat. Al-asl rabi' bayanul ilmi wal ulama wal fiqh wal fuqaha. Penjelasan tentang apa itu ilmu dan siapa itu ulama. Fikih dan apa itu fuqaha. Ya. Siapa itu fuqaha? Kita sering mendengar istilah ilmu, sering mendengar istilah ulama, sering mendengar fikih, dan sering mendengar fuqaha. Nah, di sini kita akan mendapatkan keterangannya tentang hal tersebut. Wa bayan man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Dan penjelasan tentang orang-orang yang berupaya untuk meniru mereka, untuk menyerupai mereka, menyerupai ulama, menyerupai fuqaha, walaysa minhum, padahal bukan ulama, padahal bukan fuqaha, tapi mereka menyerupai atau mereka mengaku-ngaku sebagai ulama atau mengaku-ngaku sebagai fuqaha, walaysa minhum, padahal mereka bukan bagian dari ulama, bukan bagian dari fuqaha. Artinya nanti di sana ada ulama yang sebenarnya, ada ulama yang KW, ya, ulama ecek-ecek, hanya sekedar pengakuan, ya, atau diangkat oleh manusia yang mereka juga tidak mengerti kadar ulama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, hadza aslun azim. Ini landasan yang besar, penting untuk diketahui dan dipelajari. Wa huwa bayanul murad bil ilmi, yaitu penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan ilmu. Maka wa huwa anna al-ilma huwa al-ilmu syar'i al-mabni ala kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang dinamakan dengan ilmu, yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu syar'i, ilmu agama yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ilmu. Itu yang dimaksud dengan ilmu. Hadza huwal ilmu nafi'. Inilah ilmu yang bermanfaat. Sehingga sebagian para ulama menyebutkan ketika antum mendengar kata-kata ilmu atau melihat lafaz ilmu yang ada di dalam Al-Quran atau yang ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i, bukan ilmu yang lain. Idza yutlaq al-ilm, idza wajadtum kalimat al-ilm fil Quran atau fi sunnah, maka yang dimaksud dengan ilmu di situ adalah ilmu syar'i, bukan ilmu yang lain. Nah, bukan ilmu dunia, bukan ilmu umum, tapi yang dimaksud ilmu adalah ilmu syar'i. Amma ulumud dunia, adapun ilmu-ilmu dunia, ilmu umum, min al-hiraf, was-sina'at, wat-tib, wa ghairi dhalik, seperti ilmu keahlian, ilmu kerajinan tangan, ya, ilmu bisa membuat ini, wat-tib, ilmu kesehatan, ya, kedokteran, wa ghairi dzalik, atau ilmu-ilmu lainnya, hadza la yutlaq 'alaiha al-'ilm biduni qaid. Semua ini tidak dikatakan
ilmu tanpa ada kait, tanpa ada pengikatnya. Ya. Nah, maksud pengikat di sini ada kata setelahnya. Misalkan kalau kita hanya mendapatkan ilmu di dalam kitab, ya, ilmu di dalam as-sunnah, ilmu di dalam Al-Quran, maka lafaz ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Kecuali kita dapati ilmu tib, ya, ilmu handasah, ya, ilmu sina'at, ada kelanjutannya, ada keterangannya, itu yang disebut dengan qaid. Nah, maka ketika ada qaid, ada keterangan ilmu apa, ya, maka itulah yang diinginkan. Tapi kalau secara umum disebut ilmu saja, ya, seperti misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, ilmu apa yang dimaksud? Ilmu syar'i. Bukan ilmu yang lain, bukan ilmu dunia. Kecuali Nabi menyebutkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma tib. Ya, dalam rangka mencari ilmu kesehatan. Nah, itu baru ilmu umum namanya. Tapi kalau tidak ada keterangan, hanya lafaz ilmu saja yang kau dapati di dalam Al-Quran maupun dalam hadis, maka ketahuilah yang diinginkan di dalam ilmu tersebut adalah ilmu syar'i. Nah, yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Berkata ahlul ilmi di antaranya adalah Ibnu Qayyim, yang dimaksud al-ilm ma qala Allah wa ma qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu itu apa yang Allah ucapkan, apa yang Rasul sabdakan, dan apa yang dikatakan oleh para sahabat, itu ilmu. Ya. Ilmu itu firman Allah, hadis Rasulullah, dan ucapan athar dari para sahabat, itu ilmu. Nah, فإذا قيل العلم والذي فيه الفضل فإن المراد به العلم الشرعي. Maka apabila dikatakan ilmu, engkau mendapati lafaz ilmu dan di dalamnya mempunyai keutamaan-keutamaan, ya, seperti hadis yang kita baca tadi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh sebuah jalan untuk mencari ilmu, ya, keutamaannya apa? Kelebihannya, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Kan keutamaannya, keutamaan dari menuntut ilmu. Maka ilmu yang dimaksud, ya, fa innal murad bihi, maka yang dimaksud dengan ilmu tersebut, yang disebutkan keutamaan-keutamaannya adalah ilmu syar'i. Ya, ilmu syar'i. Amma ilmu al-hiraf was-sina'at wal-mihn fahadhihi 'ulumun mubahatun wa la yutlaqu 'alayha ism al-'ilm biduni qaid. Adapun ilmu kerajinan tangan, keahlian di dalam perkara umum, perkara dunia, atau ilmu-ilmu dunia lainnya, maka semua ilmu ini ilmu yang mubah. Ya. Ilmu yang mubahah, ilmu yang seseorang itu ada pilihan. Silahkan mau dia pelajari, dan silahkan kalau dia mau tinggalkan. Sedangkan ilmu agama tidak ada pilihan untuk meninggalkan. Tapi pilihan dia hanya untuk mendalami ilmu tersebut sesuai dengan kapasitas dia. Maka ilmu-ilmu dunia tersebut tidak diitlaqkan sebagai ilmu kecuali ada kaitnya, ada keterangannya, ilmu apa. Nah, innama yuqal, ya, seperti contohnya dikatakan ilmu handasah, ya, ilmu, ya, ahli bangunan. Ilmu handasah, ilmu apa? Arsitek. Ya. Wa ilmu tib, ilmu kedokteran, ilmu kesehatan. Lakin lil'asaf asbah al-an fi 'urf an-nas idza qila al-'ilm fa
fa innahu yurad bihi al-ilm al-hadis. Tapi sangat disayangkan sekali hari ini, ya, asbah al-an fi 'uruf an-nas, hari ini menjadi kebiasaan manusia yang berlaku di tengah-tengah manusia, yang dikenal di tengah-tengah manusia, apabila disebut kata-kata ilmu, fa innahu yuradu bihi ilmul hadis. Ya. Maka yang dimaksud dengan ilmu di situ adalah ilmu al-hadis. Ilmu hadis maksudnya di sini ilmu dunia, ilmu yang dibuat oleh manusia. Ya. Wa yaquluna idza sami'u syai'an minal Qur'an, dan mereka mengatakan apabila mereka mendengar sesuatu dari Al-Qur'an, hadza yashhadu lahu ilmul hadis. Ya. Ayat Quran ini mendukung ilmu dunia. Ya. Mendukung ilmu dunia. Wa idza jaa hadithun qalu hadza yashhadu lahu al-ilm. Kalau datang sebuah hadis, di dalam hadis tersebut ada lafaz ilmu, maka mereka mengatakan hadza yashhadu lahul ilm. Hadis ini menguatkan tentang ilmu dunia. Padahal faedah yang kita dapat tadi, apabila engkau mendapati lafaz ilmu di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis, maka yang diinginkan ilmu di dalam Al-Qur'an dan hadis itu ilmu syar'i. Bukan ilmu al-hiraf wal handasah wal tib, bukan ilmu dunia. Nah, seperti misalkan Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Kata mereka, ini ayat mendukung ilmu kedokteran. Ini ayat mendukung ilmu arsitek. Ini ayat mendukung ilmu kesenian dan seterusnya. Tidak, ayat itu bukan untuk ilmu dunia. Tapi ayat-ayat itu semuanya untuk ilmu syar'i. Untuk ilmu syar'i. Nah, ini yang dimaksud dengan kata-kata Syekh, lakin lil asaf asbahal an fi 'urufin nas. Sangat disayangkan orang-orang sekarang sudah salah pemahamannya. Ya. Nah, sara al-ilmu al-an yutlaq ala ilmi al-hiraf was-sina'at wat-tib wa ghairi dhalik, sehingga hari ini manusia menganggap yang dimaksud dengan ilmu, yaitu ilmu yang penting, adalah ilmu dunia. Ilmu kedokteran, ilmu kerajinan tangan, ilmu kesenian, dan seterusnya. Ma'annahu qad yaqulu jahlan. Ya, padahal terkadang ilmu-ilmu dunia tersebut mengandung jahlan, mengandung kesalahan, mengandung kebodohan. Ya. Mengandung kekeliruan. Ya. Jahlan. Kenapa? Li'annahu qad ya'tadiyahu syai'un minal khata' al-kathir. Karena terkadang ilmu-ilmu tersebut jatuh sedikit dalam kesalahan. Terkadang terjatuh ke dalam kesalahan. Li'annahu majhudun bashari. Karena dia hasil penelitian manusia. Ilmu arsitek, ilmu kedokteran, dokter, mereka punya bagian-bagian tertentu, ada yang meneliti bagian obat, ada obat ini, obat ini, obat ini. Terkadang penelitian mereka salah, obatnya tidak cocok, ganti lagi yang lain. Atau ilmu arsitek, mereka melakukan penelitian, ternyata penelitiannya salah, gagal, harus buat yang ulang, diulang lagi, dipelajari lagi. Terkadang salah. Kenapa? Karena dia berasal dari manusia, dari ijtihad manusia. Khilaf al-ilm syar'i, berbeda dengan ilmu syar'i. Fa innahu min Allah. Ilmu syar'i itu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu awal turunnya, begitu awal munculnya, langsung tepat, langsung benar, enggak mungkin salah. Berbeda dengan ilmu yang berasal dari manusia. Eksperimen manusia, penelitian manusia, uji coba manusia, terkadang gagal. Walaupun terkadang benar. Tapi tidak ada jaminan. Adapun ilmu syar'i, dia terjamin karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah mengatakan tentang ilmu syar'i dalam surah Fussilat, la ya'tihi al-batil min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Di mana ilmu tersebut tidak datang kebatilan
tidak datang kekeliruan, tidak datang kesalahan min baini yadayhi wala min khalfih, dari depan maupun dari belakang. Ya. Tidak ada kesalahan di awal maupun di akhir. Bahkan di awal munculnya ilmu tersebut, dia sudah di atas al-haq, jaminan kebenaran. Kenapa? Tanzilum min hakimin hamid, karena dia turun dari zat yang maha hakim, yang maha bijaksana, hamid, yang maha terpuji. Nah, sedangkan manusia tidak mempunyai sifat hakim, manusia tidak mempunyai sifat hamid. Ya. Nah, dan tentunya ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan ilmu manusia. Ilmu manusia mengandung kelemahan dan keterbatasan. Sedangkan ilmu Allah Subhanahu wa taala ya tidak ada yang namanya kekurangan, tapi ilmu Allah berada di atas kesempurnaan. Qala ta'ala, Allah mengatakan, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah para ulama. Maksudnya, Al-Syekh Al-Fauzan membawakan ayat ini sebagai dalil bahwasanya ilmu syar'i itu di antara keutamaannya, di antara efeknya membuat orang yang mempelajari ilmu syar'i itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ilmu dunia. Ilmu dunia tidak membuat manusia yang mempelajarinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala illa qalil, kecuali sedikit. Ya. Kecuali sedikit, artinya mereka yang mau mentadabburi, mau merenung dari ilmu dunia yang mereka teliti, yang mereka lihat, kemudian timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang belajar ilmu agama ya, dengan ikhlas, benar-benar dia belajar karena Allah Subhanahu wa taala dan dia jadikan proses belajarnya itu sebagai ibadah, maka itu akan menghasilkan al-khauf, al-khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum ulama'u syar'i alladhi ya'rifuna Allah. Dan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang takut kepada Allah, wa hum ulama'u syar'. Mereka adalah orang-orang yang berilmu di dalam syariat, yang mengilmui syariat Allah, yang mengilmui Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzina ya'rifuna Allah. Mereka orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka merekalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini natijah, hasil, buah dari orang yang belajar ilmu agama. Belajar syariat, mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu efeknya membuat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau seorang itu dia belajar menuntut ilmu syar'i, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti belum benar dia belajarnya. Mungkin salah di dalam niatnya, salah di dalam tujuannya, atau ada kekeliruan dari sisi-sisi yang lain sehingga tidak mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara keutamaan belajar ilmu syar'i. Amma ulama'ul handasah was-sina'ah wal-ikhtira' wat-tibb, adapun para ulama, maksudnya di sini ahli ilmu, ahli arsitek, ya, ahli sina'ah, kerajinan tangan, wal ikhtira', ya, orang-orang yang membuat penelitian, membuat sesuatu, ya, wat-tibb, atau ahli ilmu dari kalangan ahli kesehatan, fahaula qad yakunu yajhaluna haqqallah. Mereka ini, ahli ilmu dunia ini, terkadang mereka jahil terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, jahil terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala, wala ya'rifuna Allah. Dan mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa idza arafuhu fama'rifatuhum qasirah. Sekiranya mereka mengenal Allah, maka pengenalan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala begitu sedikit, begitu pendek. Ya. Nah, para dokter, mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya mengenalnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala tidak seperti para ulama syar'i mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Umpamanya dokter, ya dia sekolah di kedokteran dari awal. Ya, dari dia SMA sudah ambil jurusan yang mengarah ke kedokterannya. Kuliah dia ambil jurusan kedokteran. Ya. Selesai dia S1-nya. Lanjut dia S2-nya ambil spesialis mungkin. Dan lanjut dia lagi. Ya. Kita katakan masa belajarnya di kedokteran 10 tahun. Kemudian ada orang yang belajar ilmu syar'i, ilmu Al-Quran wa sunnah. 10 tahun juga. Manakah di antara mereka yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya yang belajar ilmu syar'i. Sama-sama belajar 10 tahun. Tapi yang dipelajari berbeda. Yang satu mempelajari ilmu agama, yang satu mempelajari ilmu dunia. Maka yang memberikan rasa takut lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang mempelajari ilmu agama. Walaupun orang yang mempelajari ilmu dunia, dia mengenal Allah tapi sedikit. Dia punya rasa takut tapi sedikit, tidak sebesar rasa takut orang yang belajar agama. Nah, ini diantara keutamaan ilmu. Lakin alladzina ya'rifuna Allahum ulama'u syara'. Jadi siapa mereka orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik? Ya, mereka adalah ulama syar'i. Mereka ulama syariat. Ulama yang belajar agama. Orang-orang yang belajar agama. Sehingga Allah mengatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya. Ulama, lafaz ulama di sini berarti ulama ahli ilmu. Ahli ilmu apa? Ahli ilmu agama. Jadi ulama yang ada di dalam Al-Quran yang Allah sebut bukan ulama ut-tib, bukan ulama al-handasah, bukan ulama as-sina'ah, tapi ulama ad-din. Ya, ulama ul-hadith, ulama ul-Quran, ulama ul-tafsir dan seterusnya. Nah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sehingga dari sini kalau kita melihat lafaz ilmu dan lafaz ulama yang ada di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, maka yang dimaksud dengan ilmu syar'i dan yang dimaksud dengan ulama syar'i. Ya, bukan ulama dunia. Nah, li'annahum ya'rifuna Allah bi asma'ihi wa sifatihi. Karena mereka ulama orang-orang berilmu dalam agama, mereka orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Maka penting mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca Al-Qur'an, hampir di setiap penutup ayat-ayat Al-Qur'an itu ditutup dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha samii'un 'aliim. Ya. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ditutup dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Agar apa? Ya, itu sebagai tanda, sebagai pancingan agar kita mempelajari, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa ya'rifuna haqqahu subhanahu wa ta'ala wa hadha la yahsul bi ilmi at-tibb wa ilmi al-handasah. Mereka para ulama, orang-orang yang mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seperti ini la yahsul, tidak didapat bi ilmi at-tibb, dengan mempelajari ilmu kedokteran. Tidak didapat dengan mempelajari ilmu arsitek. Wa inna ma qad yahsul bihi tauhidur rububiyyah faqat. Hanya saja mereka mungkin mendapatkan keimanan dari sisi tauhid rububiyah saja ketika mereka belajar kedokteran, meneliti bagaimana organ tubuh manusia. Mereka meneliti bagaimana alam, bagaimana bumi, mereka meneliti bagaimana laut, bagaimana gunung, dan seterusnya. Ketika meneliti, mereka mungkin meningkat keimanannya dari sisi tauhid rububiyah. Sungguh ini semua ciptaan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Amma tauhidul uluhiyah, adapun tauhid uluhiyah, bagaimana mereka memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ini tidak didapat dengan mempelajari ilmu kedokteran. Tidak didapat dengan mempelajari ilmu arsitek. Tidak didapat
ketika seorang itu mempelajari ilmu kesenian. Innama yahsul bi'ilmi syar'i. Untuk bisa seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, dengan tauhid, dengan sunnah, dia harus belajar ilmu syar'i. Memang benar ada orang-orang yang masuk Islam gara-gara ketika dia meneliti bagaimana laut. Ya. Ada laut itu di mana air asin dan air tawar tidak bersatu dan dibatasi dengan sebuah garis, tidak menyatu. Mereka masuk Islam gara-gara itu. Ini peningkatan dari sisi tauhid mana? Tauhid rububiyah saja. Nah, kalau dia hanya mentok di situ tidak belajar ilmu syar'i, bisa jadi dia sebagian besarnya memberikan ibadah kepada yang lain, berbuat syirik, berbuat kebid'ahan dan seterusnya. Memang benar ada orang yang meneliti tentang organ tubuh manusia, tentang penyakit, tentang bakteri, tentang virus dan seterusnya. Dengan hal itu dia masuk Islam. Nah, tapi hanya sebatas rububiyah yang dia pahami. Uluhiyahnya, asma wa sifatnya dia nggak dapat di situ. Dari mana dia bisa dapat? Ketika dia belajar akidah yang benar, belajar Quran, belajar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ilmu tauhid keseluruhan yang bisa dia dapat, innama yahsul bi'ilmi syara'. Bisa dia dapati, bisa dia pelajari ketika dia mempelajari ilmu syar'i. Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini ilmu dan ulama, fikih dan fuqaha. Fikih secara bahasa artinya pemahaman. Secara bahasa artinya pemahaman. Fuqaha berarti mereka orang-orang yang faqih, orang-orang yang faham tentang hukum-hukum agama, tentang hukum-hukum syariat. Ya, mereka dikatakan sebagai fuqaha, orang-orang yang mempunyai kedalaman ilmu, pemahaman yang bagus. Ya. Nah, sehingga pemahaman yang dimaksud di sini pemahaman di dalam agama. Sehingga tidak dikatakan fuqaha dari kalangan kedokteran, fuqaha dari kalangan arsitek, tidak. Jadi semuanya kembali kepada ilmu syar'i. Wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Dan penjelasan orang-orang yang tashabbaha bihim, orang-orang yang berusaha untuk menyerupai mereka. Ya, menyerupai mereka. Wa laysa minhum, padahal bukan bagian dari mereka, bukan bagian dari ulama. Ya. Hanya saja sok seperti ulama, sok seperti fuqaha, wa laysa minhum, bukan dari mereka. Al-maqsudu, qala Syekh Shalih Al-Fauzan, al-maqsudu bayanu man tashabbaha bi ahli al-ilmi wa laysa huwa min ahli al-ilmi. Yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yaitu menjelaskan orang-orang yang menyerupai ahli ilmu tapi padahal dia bukan ahli ilmu. Dia bukan orang yang berilmu. Ya. Tapi gayanya saja kayak ahli ilmu. Ya, gayanya kayak ustadz, gayanya kayak syekh, gayanya kayak pak imam. Tapi nggak bisa jadi imam. Ya. Gayanya seperti ustadz sekali, tapi bukan ustadz. Gayanya ngomong agama, Masya Allah. Ya. Tapi kosong semuanya. Nah, innama yuhaki ahlal ilm wa yatashabbahu bihim wa huwa la yamliku rasidan minal ilmi. Hanya saja dia itu yuhaki, ay yushabih. Mereka dia itu hanya bergaya atau menyerupai ahli ilmu, menyamai dirinya dengan ahli ilmu, wa yatashabbaha bihim, memirip-miripkan dirinya dengan ahli ilmu, wa huwa, padahal dia la yamliku rasidan, dia enggak punya rasid, enggak punya persediaan, enggak punya ilmu. Rasid itu bisa artinya
pulsa, saldo. Kalau beli pulsa, itu bilang rasid. Mesti rasid. Beri rasid. Saya mau rasid. Pulsa. Isi pulsa. Artinya ini orang nggak punya saldo, nggak punya ilmu, tapi belagak seperti orang yang berilmu. La yamliku rasidan minal ilm. Dia nggak punya persediaan sedikit pun dari ilmu. Tapi berlagak seperti ahli ilmu. Wa hadza dararuhu 'azim 'ala nafsihi wa 'ala al-ummah. Dan ini bahayanya besar terhadap dirinya sendiri dan kepada umat. Nah, kenapa berbahaya? Karena kalau dia berbicara agama, berbicara permasalahan-permasalahan Al-Quran, berbicara tentang hadis tanpa ilmu, ya, maka ini berbicara tentang agama, berbicara tentang Allah tanpa ilmu, ini dosa besar. Li'annahu yaqulu 'ala Allah bighairi ilm. Dia berani berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Wa yudhillun nas bighairi ilm. Sehingga dia menyesatkan manusia tanpa ilmu. Dikarenakan dia nggak punya ilmu. Allah mengatakan tentang orang yang berbicara masalah agama tanpa ilmu dalam surah Al-An'am. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban liyudhillan nas bighairi ilm. Orang yang paling zalim. Maka siapa orang yang lebih zalim? Dari orang-orang yang iftara, menerka-nerka, menebak-nebak, terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan kedustaan. Liyudhillan nas, untuk menyesatkan manusia dengan tanpa ilmu. Dikarenakan dia nggak punya ilmu, berbicara sesuka hatinya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa man azlamu mimman taib. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudhillan nas bighairi ilm." Orang yang paling zalim adalah orang yang menerka-nerka, menebak-nebak tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Nah, berbicara tentang Al-Qur'an tanpa ilmu, berbicara tentang hadis tanpa ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala fil Qur'an bi ra'yihi." Ya. Barang siapa yang berbicara tentang Al-Quran dengan ra'yunya, dengan akalnya, falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Silahkan dia ambil tempat di neraka. Karena berani menafsirkan Al-Quran, menafsirkan hadis Nabi SAW tanpa ilmu. Maka ancamannya, silahkan ambil tempat di neraka. Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan sedikitnya ahli ilmu termasuk tanda-tanda hari kiamat. Sedikitnya ahli ilmu termasuk tanda-tanda hari kiamat. Sedikitnya ilmu itu dikarenakan diwafatkannya para ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilm." Sungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat diangkatnya ilmu. Bagaimana diangkatnya ilmu? Dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Amr. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la ya innallaha taib." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Walakin akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yantazi'uhu biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhal fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilm fadallu wa adallu." Nabi mengatakan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengangkat ilmu ini secara keseluruhan dari manusia. Tidak langsung mengangkatnya dari manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu ini, mencabut ilmu ini dengan mewafatkan para ulama. Dengan mewafatkan orang-orang yang berilmu. Sehingga wafatnya orang yang berilmu itu musibah bagi kaum muslimin. Itu ujian bagi kaum muslimin. Karena berkurang orang-orang yang berilmu.
menghilang orang-orang yang berilmu, dan itu di antara Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu ini dari hamba-hambanya, dari umat ini. Sehingga kalau tidak lagi ada orang yang berilmu, tidak tersisa lagi orang yang berilmu, ittakhadhan nasu ru'usan juhal. Manusia akan mengangkat orang-orang yang bodoh untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi imam, untuk menjadi guru. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm. Orang yang bodoh ini ketika diangkat dia nggak punya ilmu, fasu'ilu, mereka ditanya oleh manusia, disodorkan pertanyaan, dimintai fatwanya, fa'aftau bighairi ilm, maka mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan manusia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka berbahaya mengangkat seseorang yang tidak berilmu. Kadang seseorang itu terlalu cepat mengangkatnya sebagai seorang imam. Sebagai seorang imam. Tidak mengetahui bibit bobotnya. Hanya sekedar penampilan yang sama seperti Pak Imam. Pakai peci, pakai jubah, Masya Allah penampilannya, gayanya, cara berbicaranya. Kita nggak tahu, padahal dia nggak bisa baca Quran. Tapi kita dorong dia untuk menjadi imam. Bahkan imam mukim lagi. Atau mendorong dia untuk jadi guru. Padahal dia tidak bisa belajar, tidak pernah belajar dan tidak diketahui di mana belajarnya. Atau didorong dia untuk menjadi pemimpin. Padahal dia tidak mampu untuk menjadi pemimpin, tapi dipaksa. Dipaksakan. Nah, maka ini dararnya, bahayanya akan menimpa dirinya dan menimpa orang banyak. Waqad qil, dan telah dikatakan oleh para ulama, yufsidu dunya arba'ah. Dunia ini dirusak dengan 4 golongan. Dunia ini rusak atau dirusak dengan 4 golongan. Nisfu faqih, wa nisfu nahwi, wa nisfu tabib, wa nisfu mutakallim. Dunia ini bisa rusak gara-gara 4 orang. Yang pertama, nisfu faqih, setengah-setengah faqih, setengah-setengah berilmu. Yang kedua, wa nisfu nahwi, dunia ini bisa rusak gara-gara orang yang setengah-setengah berilmu nahwu. Dia belajar nahwu, tapi baru lewat mubtada khabar. Nah, baru lewat isim isyarah. Nah, baru lewat mudhaf wa mudhafun ilaih. Paling banter dia baru lewat na'at man'ut atau adat ma'dud. Disuruh ngajar nahwu. Ini setengah pun belum sampai. Setengah saja bisa merusak, bagaimana lagi yang belum sampai setengah. Wa nisfu tabib, setengah-setengah dokter. Baru kuliah semester 1, semester 2 di jurusan kedokteran sudah buka praktek di rumahnya. Ini akan merusak. Wa nisfu mutakallim, setengah-setengah dai. Nah, setengah-setengah jadi penasehat, setengah-setengah guru. Hadza yufsidul buldan. Yang pertama bisa merusak negeri. Karena setengah berilmu, setengah faqih. Disodorkan pertanyaan, dia berfatwa seenak perutnya. Sehingga merusak negeri ini. Wa hadza yufsidul lisan. Yang kedua dapat merusak bahasa, merusak lisan. Kenapa? Nggak pandai bahasa Arab, ngajar bahasa Arab. Tidak bisa nahwu, ngajar nahwu. Wa hadza yufsidul abdan, dan yang ketiga merusak badan, merusak kesehatan manusia. Belum jadi dokter sudah sok jadi dokter, sudah meriksa orang, sudah kasih resep. Belajar belum selesai. Dan yang ketiga wa hadza yufsidul adyan, dan yang ketiga merusak agama. Bukan dai tapi berbicara, mendakwahi manusia, belum jadi dai, belum belajar,
ya, sudah tampil di banyak orang sehingga merusak agama, berfatwa sesukanya. Maka ini 4 hal yang dapat merusak dunia ini. Nah, waqad bayyana Allah Ta'ala hadzal asl في أول سورة البقرة من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام يا بني إسرائيل إلى آخر الآية. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan landasan ini di awal surah Baqarah ayat 40 bercerita tentang Bani Israel. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan atas kalian. Sampai ya firman-Nya dalam ayat 122, ya Bani Israel, tentang penyebutan Nabi Ibrahim, yaitu nanti berakhir pada ayat 124, wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Nah, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan tentang ayat ini. Allah Jalla wa Ala fi surah Al-Baqarah anzala ayat katsira fi Bani Israel. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak ayat yang berbicara tentang Bani Israel. Litadhkirihim bi ni'matillah alaihim. Untuk mengingatkan mereka bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada mereka, Bani Israel. Ya. Antum bisa buka nanti surah Al-Baqarah. Ya, baca terjemahannya saja. Enggak usah baca tafsirnya, baca terjemahannya saja. Kita akan melihat di situ bagaimana dari ayat 40 sampai ayat 124 bagaimana Allah Subhanahu wa taala panjang lebar berbicara tentang Bani Israel dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel dan bagaimana mereka mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, wa amarahum bittiba'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi ya'rifuna nubuwwatahu wa risalatahu fi kutubihim, dan memerintahkan mereka agar mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi ya'rifuna nubuwwatah, di mana mereka mengetahui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kerasulannya di dalam kitab mereka yaitu Taurat. Ya. Wa busyirat bihi anbiya'uhum, dan dikabarkan kepada mereka tentang nabi-nabi mereka. Nah, siapa nabi Bani Israel? Nabi Musa alaihissalam. Diutus Nabi Musa agar mereka mengikuti Nabi Musa, tapi mereka mengkhianati Nabi Musa alaihissalam. Bada'a min qawlihi, Allah mulai firman-Nya bercerita tentang Bani Israel dari ayat 40. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ingat-ingatlah nikmat yang telah kuberikan kepada kalian. Wa aufu bi ahdi, dan tunaikanlah janji-janjiku. Ufi bi ahdikum, aku akan tunaikan janjiku kepada kalian. Wa khatamaha biqaulih, dan Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya dalam ayat tersebut, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah kucurahkan kepada kalian, dan sungguhnya aku telah melebihkan kalian atas manusia yang lain. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlu wa la tanfa'uha syafa'ah. Dan takutlah kalian kepada satu hari di mana hari tersebut la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a. Satu jiwa tidak bisa menyelamatkan jiwa yang lain dengan sesuatu apapun, dan tidak diterima pada hari itu al-'adl, keadilan, dan tidak pula bermanfaat pada hari itu syafa'ah. Thumma dzakara Ibrahim, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam, faqal wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bikalimat, ai bil amr wan nahy, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah dan dengan larangan. Nah, kullu hadhihi al-ayat ma bainal
ma bainal ayah al-ula wal ayah al-akhirah, semua ayat-ayat yang kita baca di atas tadi, ayat yang pertama dan ayat yang sampai ayat yang terakhir dari ayat 40, ayatun kathiratun kulluha fi Bani Israel. Ayat yang sangat banyak dari ayat 40 sampai 124. Ayat yang sangat banyak berbicara tentang Bani Israel. Litadkirihim bi ni'matillah bi irsalir rusul wa inzalil kutub. Untuk mengingatkan Bani Israel tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak, di antaranya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Tapi mereka tidak mentaati rasul-rasul tersebut dan tidak mengikuti kitab-kitab tersebut yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Dan itu nikmat, tapi mereka tidak ambil. Dan itu ilmu, itu hidayah, itu petunjuk, tapi mereka tidak ambil. Wa annal wajib alaihim an yu'minu bi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang wajib bagi mereka juga untuk beriman kepada Rasul Allah, kepada utusan Allah yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menerangkan kepada kita, ya, hari ini kita tidak diturunkan Rasul yang baru, tidak diturunkan kitab yang baru. Tapi Rasul kita yang masih berlaku sama kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab juga masih berlaku yaitu Al-Quran. Maka siapa yang tidak mengimani Rasulnya, yang tidak mengikuti Rasulnya, tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beramal sesuai mana yang disyariatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, maka tidak ubahnya dan tidak jauhnya dia dengan Bani Israel yang telah mendustakan para anbiya dan kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada mereka, tapi mereka tidak mengambilnya. Tidak mengambil manfaat dari petunjuk tersebut. Wa Banu Israel, dan Bani Israel hum auladu Ya'qub. Mereka itu anak-anaknya Nabi Ya'qub. Fa Israel hum huwa Ya'qub. Maka Israel dia adalah Ya'qub. Li'annahum min dzurriyyatihi wa hum 12 sibtan. Karena mereka adalah keturunan Nabi Ya'qub. Dan mereka terdiri dari 12 cucu. Nah, kullu bani min abna'ihi sara lahu dzurriyyah. Setiap anak dari keturunannya ya, menjadi atau terhitung sebagai keturunan Ya'qub. Wa kullu dzurriyyah yusammuna as-sibt bi mathabatil qabail fil Arab. Dan setiap keturunannya ya dinamai dengan as-sibt, ya, yaitu cucu yang sepadan dengan qabail, kabilah-kabilah atau suku-suku yang ada di Arab. Nah, ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Wa yaziduhu wuduhan ma sarahat bihi sunnah fi hadha min al-kalam al-kathir al-bayyin al-wadih lil-'ami al-balid. Dan untuk menambah kejelasan apa yang telah diterangkan begitu jelas di dalam sunnah dalam pembahasan ini, min hadha fi hadha min al-kalam al-kathir al-bayyin al-wadih lil-'am al-balid, untuk menambah kejelasan apa yang telah diterangkan di dalam as-sunnah tentang masalah ini, penjelasan yang jelas lil-'am al-balid, untuk orang awam yang balid. Ya. Balid adalah yang tidak berilmu, orang awam yang bodoh, orang awam yang tidak berilmu. Kata Syekh Shalih Fauzan, "Na'am, ja'at al-ahadits allati fiha min al-hathi 'ala ta'allum al-'ilm wa at-targhib fihi." Benar, sangat banyak hadis-hadis yang mendorong kita untuk mempelajari ilmu. Wa at-targhib fihi, dan untuk cinta terhadap ilmu. Banyak sekali hadis-hadis yang mendorong kita untuk menuntut ilmu, atau agar kita menjadi bagian orang yang tersibukkan dengan ilmu atau orang yang menyampaikan ilmu. Di antara hadis yang kita baca di awal tadi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Apa yang membuat kita bersemangat menuntut ilmu? Karena dengan menuntut ilmu dipermudah jalan ke surga.
Apa yang membuat kita bersemangat menuntut ilmu? Karena menuntut ilmu itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan menuntut ilmu, kenapa kita harus bersemangat untuk belajar dan menuntut ilmu? Agar terbebas dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unun wa mal'unatun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah wa 'aliman wa muta'alliman." Dunia itu terlaknat dan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya kecuali 4. Nah, dunia terlaknat kata Nabi. Dan terlaknat apa yang ada di dalamnya kecuali 4. Illa dzikrullah, kecuali orang yang berzikir kepada Allah. Wa mawalah, kecuali orang yang beramal saleh. Wa aliman, kecuali orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmu. Wa muta'alliman, dan orang yang mempelajari ilmu. Ya. Maka ingin selamat dari laknat Allah, ingin keluar dari laknat Allah Subhanahu wa taala agar tidak ikut terlaknat sebagaimana terlaknatnya dunia ini, maka engkau harus menjadi salah satu dari 4 golongan. Apakah golongan orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, atau orang yang beramal saleh, atau orang yang mengajarkan ilmu, atau orang yang mempelajari ilmu. Nah, sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, kun fid dunya aliman au muta'alliman au mustami'an wa la takun rabi'an. Ibnu Mas'ud, jadilah kalian di dunia ini sebagai orang yang alim, orang yang berilmu. Nggak bisa jadi orang yang alim, jadilah penuntut ilmu, muta'alliman, orang yang belajar. Nggak bisa jadi orang yang belajar, jadilah mustami'an, orang yang mendengar. Ya. Apa beda muta'allim dengan mustami'? Muta'allim, orang yang muta'allim, orang yang belajar, dia tidak hanya sekedar mendengar. Yang namanya muta'allim, dia mendengar, dia menghafal, dia menulis, dia memahami. Itu disebut dengan muta'allim. Tapi kalau mustami' itu dia hanya dengar. Dia hanya mendengar saja. Dia enggak nulis. Kemudian dia tidak menghafal. Dia enggak faham juga, yang penting dia dengar. Faham enggak faham, penting dengar. Itu mustami' namanya. Itu masih mending. Dan kata Ibnu Mas'ud, jangan jadi yang keempat. Sudah alim bukan, muta'allim juga bukan, mustami' juga bukan. Jadi apa dia ini? Maka jangan jadi yang keempat. Nah, ayo ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya ini adalah dalil-dalil al-hath ala ta'allumil ilm. Dalil-dalil yang mendorong kita untuk belajar agama. Wa targhib fih. Ya. Dan untuk senang dan gemar untuk belajar agama. Dan hadis-hadis yang lain banyak sekali. Nabi mengatakan, la yajtami'u qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah membaca kitab Allah, melainkan akan turun as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat. Wa hafathumul malaikah, mereka akan dinaungi oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di hadapan makhluknya yang mulia. Nah, ini berarti kita mendapatkan 4 keutamaan dari orang yang menghadiri majelis ilmu. Mendapatkan ketenangan, mendapatkan rahmat dan ampunan, kemudian
didoakan oleh malaikat, dinaungi oleh malaikat. Dinaungi oleh malaikat serta didoakan oleh malaikat. Kemudian disebut nama kita pada hari kiamat di hadapan malaikat. Dan Nabi juga mengatakan innal malaikata la tada'u ajnihataha li talabil ilm ridan bima yatlub. Nah, sungguhnya malaikat mengepakkan sayapnya, membentangkan sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu karena malaikat ridha dengan apa yang mereka cari. Malaikat ridha dengan apa yang mereka buru. Yang mereka buru adalah ilmu, yang mereka cari-cari adalah ilmu. Malaikat ridha dengan itu sehingga malaikat menaungi orang-orang yang menuntut ilmu dan mendoakan mereka. Dan itu semua hadis-hadis yang memotivasi kita untuk belajar agar menjadi orang yang berilmu. Dan Nabi SAW juga bersabda, Innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard la yusall hatta al-huta fil bahr wan namlah fi juhriha la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Sungguhnya Allah dan malaikatnya dan penduduk langit dan bumi sampai ikan yang ada di laut, semut yang ada di lubangnya, semuanya mendoakan untuk orang yang mengajarkan kebaikan atau orang yang mempelajari ilmu, mempelajari kebaikan. Nah, dan semua hadisnya itu hadis-hadis yang mendorong kita untuk mempelajari ilmu syar'i. Sehingga Asy-Syaikh mengatakan di sini ja'atil ahadits allati fiha minal hathi ala ta'allum wa targhib fihi wa bayan ma huwa al-ilmu an-nafi' wa ma huwa al-ilmu alladhi la yanfa'u syai' al-katsir. Dan Nabi juga menjelaskan mana ilmu yang bermanfaat, mana ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Makanya Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditambah ilmu. Yang diminta oleh Nabi SAW ditambahkan ilmu. Nah, dan Nabi meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Dan dalam doa yang lain Nabi membaca Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu laha. Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak pernah dikabulkan. Ya. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4. Yang tadi memohon, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, memohon ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, rezeki yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Kemudian doa yang satunya meminta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Para ulama menjelaskan di antaranya Abdullah bin Mubarak membedakan mana ilmu yang bermanfaat, mana ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah dan difahami sebagaimana pemahaman para salaf. Itu ilmu yang bermanfaat. Yang pertama. Ilmu yang bermanfaat berarti dari zatnya bermanfaat. Ilmu itu sendiri bermanfaat. Al-Quran dan Sunnah. Kemudian tanda ilmu itu bermanfaat, ilmu itu memberikan pengaruh yang baik terhadap dirinya. Semakin bagus muamalahnya kepada Allah dan semakin bagus muamalahnya kepada manusia. Berarti menunjukkan ilmu yang dia pelajari selama ini bermanfaat untuk dirinya. Sedangkan yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu dari sisi zat dan dari sisi pengaruh. Dari sisi zat, ilmu yang tidak bermanfaat seperti ilmu sihir, ilmu santet, menyantet, pelet, dan seterusnya. Ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak memberikan maslahat kepada manusia dunia dan akhiratnya.
Maka ini yang tidak bermanfaat dari sisi zatnya. Dari ilmu itu sendiri nggak manfaat. Ma yanfa'. Kemudian yang kedua dari sisi efeknya. Dia belajar Quran, dia belajar hadis. Tapi tidak bisa merubah dirinya menjadi lebih baik. Ya, maka dia cari salahnya di mana. Kesalahannya di mana. Tentunya salahnya ada di diri dia. Tidak mungkin salahnya itu di Quran. Tidak mungkin salahnya itu di hadis. Tapi salahnya, carilah ya kesalahan itu di dalam diri kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa idza raja'ta kitab Jami' Bayanul 'Ilm wa Fadlih libni Abdul Bar atau ghairihi 'arafta hadha. Sekiranya engkau merujuk kepada kitab Jami' Bayanul 'Ilm wa Fadlih. Kitab Jami' Bayanul 'Ilmi wa Fadlih, kumpulan penjelasan tentang ilmu dan keutamaan-keutamaannya yang ditulis oleh Ibnu Abdul Bar atau yang lainnya, maka engkau akan dapati hadis-hadis penjelasan tentang ilmu, keutamaan ilmu, dorongan untuk menuntut ilmu, sekian hadis dan sekian dorongan yang disebutkan di dalam kitab tersebut. Nah, yang kita sebutkan tadi hanya beberapa hadis saja. Banyak sekali hadis-hadis yang mendorong kita untuk belajar ilmu agama. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innallaha yubghid innallaha yubghidu alim bid dunya wa jahil bil akhirah. Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang-orang yang pandai dalam urusan dunia tapi bodoh dalam urusan akhirat. Ya. Tidakkah hadis itu juga membuat kita termotivasi, terdorong untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala? Ya. 6. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Thumma sara hadha aghrabul asya wa sara al-'ilm wal fiqh huwa al-bid'ah wad dhalalah. Ya subhanallah. Kemudian sayangnya perkara ini, perkara ilmu dan ulama, menuntut ilmu, menjadi seorang ulama yang benar, aghrabul asya, menjadi sesuatu yang gharib, sesuatu yang aneh. Sesuatu yang aneh pada hari ini. Pada hari ini orang kalau belajar ilmu agama aneh. Menghabiskan waktu untuk belajar ilmu agama aneh, sesuatu yang aneh. Sesuatu yang asing. Ya. Kalau orang bilang, kalau orang Medan bilang nggak sanggup pikir aku. Ya, setiap hari dia belajar aja. Ya. Wasara al-'ilm wal fiqh wal bid'ah wad dhalalat. Sehingga ilmu pada hari ini, fikih pada hari ini dianggap sebagai bid'ah wad dhalalat, kebid'ahan dan kesesatan. Ya, kebodohan. Ya, orang belajar agama menyibukkan diri dengan ilmu, ya dikatakan sesuatu yang baru, sesuatu yang bid'ah. Kami nggak pernah lihat dulu orang-orang seperti kalian. Hari ini kami melihat orang-orang seperti kalian sibuk dengan mengaji, sibuk dengan belajar, sibuk dengan Quran, sibuk dengan menghafal, sibuk dengan wad-dhalalat, dan mereka anggap sebagai kesesatan. Nah, sara al-'ilmu wal fiqhu 'inda ba'd al-mutaakhirin huwa al-bid'ah wad-dhalalat. Ilmu dan fikih pada hari ini di sisi orang-orang pada zaman hari ini, al-mutaakhirin, orang-orang belakangan hari ini, ilmu dan fikih itu dianggap sebagai bid'ah, sesuatu yang baru, wad-dhalalat, sebagai sesuatu yang nyeleneh, yang sesat. Li'annahum tarakul ilma as-sahih al-mabni ala kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka bisa menganggap seperti itu? Nah, mereka menganggap orang-orang yang belajar Quran itu aneh, menganggap orang yang belajar Quran dan sunnah itu sesat. Orang yang belajar Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf itu sebagai ahlul bid'ah. Kenapa? Karena mereka melihat orang-orang yang belajar Al-Quran dan sunnah dengan baik dan benar, pasti hasilnya akan menyelisihi mereka.
Sehingga yang menyelisihi mereka dikatakan bid'ah. Ahlul bid'ah. Yang menyelisihi mereka dikatakan sesat. Padahal yang sesat dan menyelisihi dan yang dikatakan sesat dan bid'ah itu ketika menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Bukan menyelisihi mereka. Ya. Dikatakan kebedahan dan dikatakan sesuatu itu dikatakan sebuah kesesatan ketika menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Bukan ketika menyelisihi kebiasaan manusia. Nah, hari ini ketika orang belajar agama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, hasilnya menyelisihi kebiasaan, dikatakanlah dia sebagai bid'ah. Ahlul bid'ah wad dhalalat, sesat. Kenapa? Menyelisihi kebiasaan nenek moyang. Kebalik. Ya. Sehingga barometer mereka itu kebiasaan mereka. Syekh Saleh Fauzan mengatakan, kenapa mereka bisa mengatakan demikian, menganggap demikian? Li'annahum tarakul ilma sahih, karena mereka sudah meninggalkan ilmu yang benar. Bagaimana ilmu yang benar yang mereka tinggalkan? Al-mabni ala kitabillah wa sunnati rasulih. Ilmu yang dibangun di atas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ilmu ini yang telah mereka tinggalkan. Jauh dari ilmu ini. Sehingga ada orang yang mendekat kepada ilmu ini, mempelajari Al-Quran dan sunnah, dikatakan nyeleneh. Dikatakan sesat. Ini efek mereka sudah terlalu jauh dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Wasarul indahum, maka ilmu itu bagi mereka, ya, yang mengatakan mempelajari Al-Quran wa sunnah itu kebidahan dan sesat. Ya. Jadi ilmu bagi mereka bagaimana? Ilmu bagi mereka qala fulan wa hikayat. Yang namanya ilmu itu ucapan si fulan, nukilan dari si fulan, wa hikayat, dan dongeng-dongeng, cerita-cerita. Nah, itu ilmu. Makanya ketika mereka mendapati sebuah keajaiban, ya, sebuah cerita yang bersumber dari gurunya, yang bersumber dari seorang tokoh, ya, cerita-cerita yang aneh, cerita-cerita yang mungkin dianggap sebagai karamah, mereka percaya. Langsung percaya. Tapi kalau disampaikan Al-Quran, disampaikan hadis Nabi SAW, mereka tidak mempercayainya. Karena sudah terlalu jauh meninggalkan ilmu yang benar. Kaqaulihim, sebagaimana ucapan mereka, innal qabra fulani yanfa' min kadza. Ini ilmu bagi mereka. Apa ilmu mereka? Sesungguhnya kuburan si fulan itu bisa memberikan manfaat. Ini ilmu bagi mereka. Ini sesuatu yang sangat bermanfaat. Ya. Sehingga kalau dikatakan kepada mereka, mau rezeki, mau bisnis jalan lancar, mau pelanggan banyak, datang saja ke kuburan itu. Berdoa di sisi kuburan itu. Mereka langsung kuburan. Datang ke kuburan. Tapi kalau mereka diingatkan tentang Allah, tentang tauhid, tentang sunnah, dan seterusnya, izma'azzat qulubuhum, langsung dongkol hatinya, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ketika mereka dikatakan tentang Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka begitu senang, begitu gembira. Ada permasalahan, datang ke kuburan itu. Ada masalah pakai jimat ini, pakai kalung ini, mereka bergembira. Oh iya, saya akan beli. Saya akan berusaha untuk mendapatkannya. Ya. Tapi ketika dikatakan kepada mereka, dinasihati dengan nasihat agama untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung sempit hati mereka, nggak percaya. Tapi kalau dikatakan kuburan, jimat, benda-benda keramat, mereka langsung percaya. Tapi kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dinasihati tentang Allah dan Rasulnya, langsung dongkol hatinya. Nah, dan semua itu dikarenakan mereka telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sangat jauh. Wa innal buq'ah al-fulaniyah ra'a fiha fulan fil manam kadza. Mereka mengatakan innal buq'ah fulaniyah, sungguhnya di kuburan si fulan, di makamnya dia, ra'a fiha, melihat di dalam kuburan tersebut fulan fil manam kadza, di dalam mimpinya begini-begini. Jadi manam, mimpi itu termasuk dalil dan ilmu bagi mereka. Ya.
Hadza ilmu haula, kata Syekh. Inilah model ilmu mereka. Ilmunya ilmu mimpi. Saya melihat dalam mimpi saya begini-begini. Oh iya, percaya. Nah, dan banyak orang percaya. Ya. Beberapa tahun yang lalu, setahun atau 2 tahun yang lalu, anak punya paman meninggal. Rahimahullah. Ya, di Aceh Tamiang. Dan alhamdulillah proses semuanya kita yang pegang. Ya, fardu kifayahnya. Dan mereka terima. Tidak ada ritual-ritual yang mengandung kebid'ahan. Kita jalankan sesuai dengan apa yang kita pelajari dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sampai selesai. Malamnya tenang, tidak ada ya, ritual-ritual macam-macam. Kemudian keesokan harinya datang orang yang belagak seperti ulama, alim ulama. Padahal walaysa minhum, bukan bagian dari mereka. Yakni yatashabbaha bihim, hanya sekedar meniru saja seperti ulama. Dia mengatakan, menyampaikan kepada keluarga kita, saya tadi malam bermimpi melihat almarhum, katanya, menangis di kuburannya. Kenapa, Pak? Dia menangis. Dia sedih, menyesali perbuatan keluarganya, yaitu kalian, karena tidak mengadakan tahlilan. Ya subhanallah. Ya, kemudian disampaikan kepada kita, mana itu orangnya? Dia sudah pergi rupanya. Siapa dia bisa mendapatkan kabar seperti itu? Ini kan namanya buat-buat cakap, buat-buat berita. Agar apa? Agar ritual itu terus dijalankan dan tidak boleh dihentikan. Sehingga orang yang mendengarnya dari keluarga kita takut juga. Dia bohong. Dia itu kan kiai. Dia itu tokoh di sini. Benar itu. Ya sudah, malam kedua kita buat aja. Daripada dia besok datang lagi menyampaikan mimpi barunya. Kan kacau orang-orang seperti ini. Nah itu ilmu bagi mereka. Nah orang awam yang sudah jauh dari Al-Quran percaya. Tapi ketika dibawakan Quran dan hadis Nabi SAW, teladan para sahabat, mereka ragu. Apa iya gitu yang benar? Sahihatan. Maka engkau dapati hari ini mereka tukang dongeng, tukang cerita, mengambil kembali hadis-hadis dhaif tersebut, hadis-hadis palsu tersebut, mereka jadikan itu sebagai khabar yang sahih, berita yang benar. Wa yuzayyinuna laha asanid, dan mereka hiasi hadis-hadis yang palsu tadi dengan sanad-sanad. Kalau buat sanad yang palsu, antum pun bisa buat sanad yang palsu. Tinggal buat saja, haddatsana fulan, akhbarani fulan, wa haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, an fulan, an ibni Abbas, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Tinggal sebutkan saja sanad-sanad hadis itu, kemudian di ujungnya ya kasih nama tabi'in, apakah Syu'bah, naik ke sahabat, apakah Ibnu Abbas, apakah Ibnu Mas'ud, naik ke Nabi. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibuat sanadnya dengan sanad-sanad yang palsu. Ya. Yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, orang awam melihat itu, ini hadisnya. Ya. Tinggal dibuat di situ rawahu Ibnu Majah. Orang awam apakah mereka mau ngecek hadis itu? Tinggal dia taruh rawahu Ibnu Majah, rawahu Abu Dawud, nomor sekian-sekian dalam kitabnya. Apakah orang awam mau ngecek? Nggak akan dicek sama orang awam. Yang penting sudah jelas sanadnya ada, perawinya ada, di dalam kitab apa ada, orang awam nggak akan cek. Tertipu. Tapi bagi orang yang belajar, ini nggak laku. Begitu dia lihat haddatsana fulan, siapa fulan ini? Saya nggak pernah dengar. Siapa fulan ini? Sanadnya dikenal terus. Ini nggak pernah ada di dalam rijalul hadis. Ya. Cuman ada nama tabi'in, ada nama sahabat yang ma'ruf. Oh ini betul. Ya nggak dulu. Itu sesuatu yang nggak lucu bagi orang yang belajar. Nah, maka al-mukharrifin, mereka orang-orang yang suka berdusta, mengangkat-ngangkat topik yang dusta, kebohongan, mereka menjadikan hadis-hadis palsu ini sebagai hadis yang sahih. Mereka hiasi dengan sanad-sanad.
Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan, falyatabawwa maq'aduhu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku, maka silakan ambil tempat di neraka. Aku tidak pernah mengucapkan hadis seperti itu. Nabi nggak pernah mengucapkan hal itu. Tapi dia katakan, dia sandarkan itu dari Nabi. Qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mengatasnamakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kedustaan, ancaman yang neraka jahat. Nah, wa taib. Wa yarmimunaha wa yaqulun hadhihi ahadits sahihah. Kemudian mereka sebarkan hadis tersebut dan mereka mengatakan ini hadis yang sahih. Wa yatrukuna al-ahadits as-sahihah, dan mereka tinggalkan sekian hadis-hadis yang sahih al-waridah fil Bukhari, yang ada di dalam kitab Bukhari, wa Muslim, yang ada di dalam Sahih Muslim, wa Sunanil Arba', yang ada di dalam sunan yang 4, wal masanid al-mu'tabarah, dan di dalam kitab-kitab musnad yang dianggap yang sahih. Yatrukunaha li'annaha laysat fi salahihim. Kenapa mereka tinggalkan Bukhari wa Muslim? Mereka tinggalkan kitab-kitab sunan dan kitab-kitab musnad para imam ahlul hadis. Mereka tinggalkan dikarenakan laysat fi salahihim, karena kitab tersebut tidak sesuai dengan maslahat mereka, tidak sesuai dengan keinginan mereka. Karena kalau mereka baca Bukhari, hadis-hadis Bukhari akan menabrak kebiasaan mereka. Kalau mereka membaca hadis-hadis dalam Sahih Muslim akan menabrak, bertentangan dengan kebiasaan mereka dan ritual mereka. Dengan mereka nggak pakai karang hadis sendiri, buat sanad sendiri. Nah, atau dengan kitab-kitab hadis yang sesuai dengan ulama mereka. Dari orang-orang yang berdusta atas nama Nabi SAW dan mensahihkan sesuatu yang dhaif atau menguatkan sesuatu yang palsu. Nah, wa khiyaru ma indahum lubsul haq bil batil. Dan jalan hidup yang mereka pilih di dalam beragama, lubsul haq bil batil, mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Ini cara jalan hidup mereka. Nah, yajibu an yumayyizul haq minal batil wa yufsilu bainahuma. Maka kita harus bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, dan memisah antara keduanya. Amma idza khulita bainahuma, tapi kalau dicampur keduanya, yang hak dengan yang batil, wa hadza huwa talbis. Ini namanya talbis wal ghish wat tadlis 'ala nas. Ini namanya menipu, mengelabui, berbuat curang kepada manusia. Tidak datang dari Nabi, dikatakan dari Nabi. Tidak datang dari sahabat, dikatakan dari sahabat. Tidak datang dari syariat Allah, dikatakan ini bagian dari syariat. Ini bagian dari agama. Ini namanya berdusta. Ini namanya menipu, mengelabui manusia. Betapa banyak manusia yang sudah menjadi korban. Sehingga mereka menjalankan ritual-ritual yang tidak ada dasarnya dari agama, tapi mereka yakini itu berasal dari agama, dikarenakan perusak-perusak seperti ini. Orang-orang yang merusak di dalam agama, yang tidak bertanggung jawab. Dan mereka nanti akan menanggungnya semua di akhirat. Dan ketika ditanya kepada orang-orang yang telah menjalankan kesesatan, mereka akan mengakui bahwasanya mereka disesatkan oleh tokoh-tokoh mereka dan guru-guru mereka. Nah, ketika mereka ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, "Yauma tuqallabu wujuhum fin nar, yaqulu ya lait yauma tuqallabu wujuhum fin nar, yaquluna ya taib. Wa qalu rabbana ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila." Mereka mengatakan wa qalu, orang-orang yang tersesat di dunia, mereka mengatakan wa qalu rabbana ata'na sadatana wa kubara'ana. Ya Allah, dulu kami mentaati tokoh-tokoh kami, pembesar-pembesar kami, habib-habib kami, ustadz-ustadz kami, guru-guru kami.
dan mereka lah yang telah menyesatkan kami. Ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Mereka menyesatkan kami dari jalanmu ya Allah. Rabbana atihim dhi'faini minal azab wal'anhum la'nun kabira. Maka korban-korban nanti di hari kiamat mereka akan mengatakan, ya Allah, timpakan azab kepada mereka 2 kali lipat ya Allah. Wal'anhum la'nun kabira. Dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Nah, artinya yang melakukan kebid'ahan hari ini akan diminta pertanggungjawaban, sehingga ketika mereka diminta pertanggungjawaban mereka akan mengatakan yang menyesatkan kami dia ya Allah, dia ditunjuk, sehingga yang menyesatkan manusia akan mendapatkan azab 2 kali lipat plus dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Maka berhati-hati seseorang di dalam berbicara tentang tentang Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang agama, berbicara tentang Al-Qur'an tanpa ilmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa sara al-ilmu alladhi faradahu Allah taala 'ala al-khalqi wa madahahu la yatafawwahu bihi illa zindiq atau majnun. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan, dan jadilah ilmu alladzi faradahu Allah, ilmu yang Allah wajibkan, yaitu ilmu tauhid, ilmu sunnah, ilmu syar'i yang Allah wajibkan 'alal khalqi kepada manusia, wa madahahu, dan ilmu yang Allah puji, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah itu ilmu yang Allah puji. Maka ilmu-ilmu tersebut yang diwajibkan oleh Allah, yang dipuji oleh Allah, la yatafawwahu bihi, tidaklah ada orang yang berbicara tentang ilmu tersebut pada hari ini kecuali dituduh sebagai zindiq atau majnun. Dituduh zindiq atau majnun. Ya. Jangan ngafal Quran, gila kalian ngafal Quran nanti. Ya, jangan belajar sunnah, jangan belajar tauhid, jangan belajar akidah begini-begini. Ya. Belajar akidah apa? Wasithiyah. Itu akidah wasithiyah karangan Syekhul Islam. Zindiq kalian nanti. Ya. Belajar akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, jadi Wahabi kalian nanti. Ya. Dituduh yang tidak-tidak ketika seorang itu belajar. Ya. Coba kita melihat kitab tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu isi kitab tauhid semuanya qala Allah wa qala Rasul. Tidak ada ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam mutun kitab tauhid. Tapi dikatakan oleh mereka, nanti kalian jadi Wahabi. Nanti kalian jadi ini, nanti kalian jadi ini. Jadi majnun, jadi zindiq. Jadi orang-orang yang menentang kami. Orang-orang yang menjadi musuh kami. Nah, padahal para ulama ketika mereka menulis mutun-mutun aqidah, seperti kitab tauhid dan yang lainnya, itu semuanya firman Allah. Beliau menulis misalkan babu fadlu tauhid wa ma yukaffiru min adz-dzunub. Langsung beliau sebutkan ayatnya. Qala Allah Ta'ala wa qawluhu ta'ala wa qawluhu ta'ala. Wa an kadza an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selesai, pindah ke bab berikutnya. Bab kadza wa kadza. Qauluhu ta'ala wa qauluhu ta'ala wa qauluhu ta'ala wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selesai, masuk bab berikutnya. Bab kadza wa kadza wa qauluhu ta'ala. Semuanya firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mana sesatnya? Dari mana salahnya? Dari mana kelirunya? Ya. Dan tidak disebut ucapan beliau kecuali masail. Setelah disebutkan bab, ayat, hadis, setelah selesai itu ada masail, ada bagian-bagian pokok atau rangkuman yang bisa diambil istifadah dari bab ini. Apa saja kesimpulannya? Itu tercantum dalam masail. Selainnya itu semuanya firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan hari ini seperti itu, tidaklah orang yang mempelajari Al-Quran dan Sunnah kecuali akan dikatakan zindik atau majnun.
Nah, kenapa dituduh seperti itu? Li'annahu yukhalifu ma hum alaih. Karena mereka telah mempelajari apa yang menyelisihi kebiasaan mereka. Li'annahu, karena dia telah mempelajari sesuatu yang menyelisihi mereka. Ketika kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari akidah yang benar, tauhid yang benar, otomatis akan menyelisihi orang-orang yang tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga ketika kita menyelisihi mereka, mereka mengatakan kepada kita zindiq majnun. Nah, fal ilmu alladhi athna Allah alaihi wa ala ahlihi wa madahahu sara indahum jahlan. Sehingga ilmu yang Allah puji, mana ilmu yang Allah puji? Al-Quran, Sunnah, ilmu yang Allah puji. Wa ala ahlihi, dan Allah puji pula orang yang memegang ilmu tersebut. Sara indahum jahlan, bagi mereka itu sebuah kebodohan. Mempelajari Al-Quran dan Sunnah kebodohan. Orang yang berpegang kepada Sunnah, berpegang kepada Al-Quran juga jahal bagi mereka. Wa man tafawwahu bihi, siapa yang berbicara tentangnya, yaitu berbicara tentang Quran, menyampaikan hadis, ay takallama bihi fahuwa majnun, gila. Jadi orang yang mendakwahi Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf dikatakan gila. Ya, dikatakan majnun. Sama enggak dengan tuduhan yang dituduhkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika awal sekali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, Nabi dikatakan gila. Ya. Dan Nabi dikatakan gila oleh musyrikun. Hari ini, ya, seorang dai dikatakan gila oleh Muslim sendiri. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena mereka sudah terlalu jauh dari Al-Quran dan Sunnah yang berjalan di atas pemahaman salafus salih. Nah, li'annahum yaqulun, dikarenakan mereka mengatakan, innal ilma alladhi faradahu Allah yughayyiru ma alaihi nas wa yughayyiru dina abaina wa ajdadina. Jelaslah. Ya. Kenapa mereka, ya, mengatakan majnun kepada orang yang mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah? Karena kata mereka ilmu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, yaitu ilmu Quran, ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu sunnah, ilmu yang Allah wajibkan itu yughayyiru ma alaihi nas, telah merubah apa yang menjadi kebiasaan manusia. Telah menentang, menabrak apa yang menjadi kebiasaan manusia. Sehingga mereka nggak senang. Gara-gara kalian belajar Quran dan Sunnah, ya, kalian jadi nggak buat lagi ritual ini. Meninggalkan ritual ini. Ya. Ujung-ujungnya masalah perut. Nah, ya, masalah pendapatan. Bukan lagi pendapat, tapi pendapatan. Wa yughayyiru dina abaina. Gara-gara kalian belajar Al-Quran wa Sunnah, hasilnya merubah agama abaina. Merubah agama ataupun ajaran nenek moyang kami. Ya. Wa ajdadina, kakek-kakek kami, dan seterusnya ke atas. Ya. Sehingga mereka sangat benci kepada orang-orang yang mempelajari Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Ya. Walaupun sekarang sudah, ya, ada sedikit, ya, dari mereka sudah berusaha mencoba menyibukkan diri dengan Al-Quran, ya. Sudah mulai dari mereka membuat sekolah-sekolah tahfidzul Quran, biar nampak kami juga bagian dari ahlul Quran dan seterusnya. Ya. Tapi hanya sebatas nama saja. Tidak ada hakikat dan pembelajaran yang benar. Nah, wasara man ankarahu wa adahu wa sannafa fi at-tahdhir minhu wa nahyu anhu huwa al-faqih al-alim. Sehingga siapa yang mengingkari siapa? Siapa yang mengingkari orang yang belajar Quran dan Sunnah. Wa'adahu, siapa yang memusuhi mereka. Wasannafa fit tahdhir, dan berusaha menulis peringatan-peringatan kepada da'i-da'i yang mengajak kepada Quran dan Sunnah.
wan nahyi anhu, dan melarang dakwah mereka, huwal faqihul alim, dialah orang yang faqih, dialah orang yang alim. Nah, ini mujahid bagi mereka. Ya. Orang yang memusuhi dai ahlu sunnah, orang-orang yang memusuhi manusia yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, mengajak kepada salaf, nah ini faqih, dia fuqaha. Ya. Dialah orang yang alim. Orang yang alim seperti ini bagi mereka. Ya. Inilah orang yang alim. Kenapa? Berani menentang. Ya. Berani menyesatkan orang-orang yang belajar di atas Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Kata Syekh Shalih Fauzan, man sannafa fi tahdhir min al-ilm an-nafi', siapa yang berani menulis tahdziran, peringatan terhadap ya, orang-orang yang belajar ilmu yang bermanfaat, yaitu Al-Quran dan Sunnah, wa madah al-ilm al-madhmum, dan memuji ilmu yang madhmum, ilmu dongeng, ilmu yang diambil dari hadis-hadis palsu, dari cerita-cerita hikayat, wa nasyarahu finnas, dan dia sebarkan di tengah manusia, maka akan digelari hadza huwal faqih. Jadi kalau kita ya ilmunya itu pakai dongeng, pakai ilmu mimpi, pakai hadis maudhu, ya, pakai apa namanya, ya, cerita-cerita yang di atas namakan karamah, nah, faqih. Ya, ini alim, hadza huwal alim. Amma man nasyara al-ilm as-sahih, adapun orang yang menyebarluaskan ilmu yang bermanfaat, menyeru berdakwah kepada Al-Qur'an wa sunnah, mereka akan mengatakan hadza la yasluh, ini enggak betul ya orang. Enggak betul ini. Wa hadza jahil, bodoh dia tuh. Wa hadza yurid an yufarriqan nas, dia itu ingin memecah belah manusia. Inna nuridu tajmi' la nuridu tafriq. Kata mereka, kami ini ingin bersatu, bukan ingin berpecah. Ya. Maka yang dimaksud oleh mereka, inna nuridu tajmi', kami ingin bersatu, tidak ingin berpecah, yaitu at-tajmi' walau 'alal batil. Bersatu walaupun di atas kebatilan. Dan ini enggak laku bagi ahlu sunnah. Bagi ahlu sunnah itu ya hanya bersatu di atas al-haq, tidak ada campur al-haq dengan batil. Karena Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun. Jangan engkau campurkan yang hak dengan yang batil. Wa taktumul haqq, dan kau sembunyikan yang hak, kau simpan yang hak, dan tidak engkau bicarakan kepada manusia. Wa antum ta'lamun, dan kau tahu yang hak itu, tapi kau sembunyikan. Ini dosa besar. Nah, wala nuridu at-tafriq alladhi fihi at-tamyiz al-haq min al-batil. Maka wala nuridu at-tafriq, kami tidak mau berpecah belah, alladhi fihi tamyiz, yang dia membedakan antara yang hak dengan yang batil. Jadi nggak mau dipisah yang hak dengan yang batil, maunya dicampur aja. Ya. Wa tamyizut tayyib min al-khabith. Tayyib min al-khabith. Kemudian kami tidak ingin ada perbedaan antara at-tayyib min al-khabith, antara yang baik dengan yang buruk. Wa hadza muhal. Kata Syekh, ini mustahil. Enggak mungkin yang hak dan yang batil itu bisa bercampur. Fa innahu la yahsul al-ijtima' 'ala al-batil, karena tidak akan terjadi persatuan apabila di atas kebatilan. Wa innama yahsul al-ijtima' 'ala al-haq. Maka karena yang namanya persatuan hanya akan bisa ketika bersatu di atas al-haq. Persatuan itu hanya akan bisa terwujud di atas persatuan. Enggak bisa bersatu di atas ya kebatilan bercampur dengan al-haq, campur baur. Enggak bisa. Ahlus sunnah hanya bersatu dengan ahlus sunnah. Enggak akan bisa ya merapat dengan Mu'tazilah, dengan Syiah, dengan Qadariyah, ya dengan Khawarij, enggak akan bisa. Nah, makanya dulu pernah ketika seorang ustadz mengatakan ada persatuan seperti persatuan kebun binatang, ribut kan? Nah, ramai jadinya. Nah, karena memang seperti itu kenyataannya. Bersatu, ya, tapi dalam keadaan berbeda-beda. Nggak bisa akan terwujud.
Mungkin mereka bisa bersatu di momen-momen tertentu, tapi hati mereka wa qulubuhum syatta. Hati mereka bercerai-berai, nggak satu. Tapi hanya untuk ya mensukseskan momen itu, tujuan yang satu itu, ya, sesuatu yang besar bagi mereka, nggak apa-apalah hari ini kita gabung. Ya, nanti setelah ini kita berantem nggak apa-apa. Ya, dasarnya hatinya bercerai nggak sama. Berkumpul di situ semuanya. Ya, Syiahnya di situ, Mu'tazilahnya di situ, abu-abu. Ya, udah kayak gado-gado. Bagaimana persatuan akan terwujud dengan demikian? Nggak akan terwujud. Kecuali mereka yang bersatu di atas Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Walaupun sedikit. Nah, dan ketika mereka mengatakan kalian pemecah, Nabi SAW memang diutus untuk memecah antara yang hak dengan yang batil. Bukan untuk menyatukan yang hak dengan yang batil. Tapi untuk memecah. Al-Quran itu datang untuk memecah Al-Quran, untuk memecah al-haq dengan yang batil. Dipisah. Yang batil jalan sendiri. Yang hak jalan sendiri. Dan tidak akan bisa bersatu. 6. Sebagaimana dikatakan dalam syair, "Idza mal jarhu ramma ala fasad, tabayyana fihi ihmalut tabib." Apabila sebuah luka ramma ala fasad, dirawat dengan tidak benar, tabayyana fihi ihmalut tabib. Maka itu menerangkan bahwasanya tabib, ya, seorang dokter, dia telah lalai di dalam merawat pasiennya. Iya. Tidak benar di dalam merawat luka, maka itu kelalaian seorang pasien. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini pembahasan kita di landasan yang keempat, dan kita cukupkan di pembahasan ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan materi berikutnya. Ada 2 lagi, al-aslul khamis wa aslul rabi'. Baik, kita tutup. Kalau ada yang bertanya, silakan. Kalau tidak, kita tutup. Ini disebutkan dalam kata ilmu yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah itu kan kepada ilmu syar'i. Di hadis Nabi itu kan ada yang kewajiban untuk ilmu itu. Apa kadar minimal seseorang Muslim itu sudah gugur kewajibannya dalam menuntut ilmu juga? Yang wajib bagi dia itu apa dia pelajari, apa-apa saja dalam ilmu syar'i itu. Baik, barakallahu fiik. Menuntut ilmu syar'i ada 2 hukumnya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya, ya, Kitabul Ilm. Beliau menjelaskan di situ di bab tentang hukum menuntut ilmu. Beliau mengatakan hukum menuntut ilmu itu ada 2. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Ilmu apa yang dihukumi sebagai fardu ain? Ilmu yang dihukumi fardu ain, wajib, nggak boleh dia tinggalkan, dia harus pelajari, dia harus tahu, yaitu ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ilmu tauhid. Ya. Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan amalan ibadah yang dilakukan setiap hari. Ini wajib dipelajari. Ya. Berarti yang satu ilmu tauhid atau ilmu aqidah. Yang kedua ilmu ibadah, itu fikih. Dan kita diciptakan untuk apa? Untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah, maka pelajari ibadah-ibadah yang wajib kita laksanakan setiap hari. Wajib belajar fikih. Fikih apa?
fikihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fikihnya Rasulullah, fikihnya para sahabat. Nah, ada fikih madhab, fikih Syafi'i. Boleh seorang, tapi harus dia pelajari dulu ya, bagaimana fikihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kita pelajari fikih apa? Fikih muyassar. Fikih muyassar itu bukan fikih madhab. Fikih muyassar itu al-fiqhul muyassar fi daw'il kitab wa sunnah. Fikih praktis di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Dia nggak sebut di situ madhab ini, madhab ini. Kenapa? Yang paling harus kita tahu itu ya bagaimana menjalankan fikih sesuai dengan dalil. Yang paling kuat dari sekian dalil yang ada. Baru setelah itu seorang mempelajari fikih madhab, silahkan. Ya. Agar apa? Agar dia tidak taklid kepada madhab nantinya. Ya. Maka pelajari dulu fikih praktis. Ya. Yang tidak mempelajari tentang masalah khilaf. Nggak ada bahas khilaf di situ. Ya. Nggak ada fikih Syafi'i begini, fikih Hambali gini, fikih Rasul SAW gimana? Apa yang diamalkan oleh Rasul SAW dan para sahabatnya? Kita tahu, setelah tahu mana yang sahih, baru mau pelajari fikih perbandingan mazhab, silahkan. Kita sudah ada pegangan. Sehingga kalau Imam Syafi'i berpendapat seperti ini, kita sudah berpegang kepada yang lebih kuat dari apa yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Kita sudah pegang yang lebih kuat dari apa yang dipegang oleh Imam Malik. Sehingga kita nggak taklid. Memang Imam Syafi'i berpendapat seperti itu. Tapi apa yang dibawa oleh Imam Ahmad lebih kuat. Memang Imam Malik berpendapat seperti itu. Tapi yang dipegang oleh Imam Syafi'i lebih kuat. Itu kan ilmu namanya. Kuat, kokoh. Ya. Sehingga kita bisa beribadah, menjalankan amalan dengan benar. Ini ilmu yang kedua. Ilmu tentang ibadah. Yang ketiga, ilmu yang berkaitan tentang manhaj. Ya, metode di dalam menjalankan agama. Di mana kita pelajarinya? Ya, itu dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan di dalam Al-Quran itu tafsir. Belajar tafsir Al-Quran. Ya. Dan itu 4 ilmu pokok yang hendaknya dipelajari oleh kita. Ya. Ada ilmu tauhid atau aqidah, ada ilmu fikih, ada ilmu hadis dan ilmu tafsir Al-Quran. Itu ilmu pokok. 4 ilmu pokok ini wajib dipelajari. Karena dalam kehidupan kita, dalam beragama, nggak keluar dari 4 ini. Hadis, dalam hadis ada sirah Nabi. Ada kisah-kisah teladan. Apakah dia tentang adab, tentang muamalah, tentang ada di situ. Ya. Dalam tafsir juga demikian. Ya. Maka ini 4 ilmu pokok ini wajib untuk dipelajari. Sesuai dengan kebutuhan hidup kita di dunia. Adapun ilmu-ilmu yang lain, maka dihukumi fardu kifayah. Seperti ilmu alat. Ya, ilmu alat itu hukumnya fardu kifayah. Kecuali ya, dia menjadi wajib ketika antum ingin menjadi seorang dai, ingin memperdalam Al-Qur'an Sunnah. Ya, ingin menjadi muballigh. Maka untuk menjadi muballigh harus menguasai ilmu alat. Dia harus menguasai ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab itu ada nahwu, ada saraf, ada balaghah, ada imla, ada insya, dan seterusnya. Dia harus mempelajari ilmu usul fiqh, usul tafsir, mustalahul hadis, qawaidul fiqhiyah. Ya. Kemudian sekian ilmu alat banyak sekali. Dia harus pelajari. Ya. Dan itu menjadi wajib kalau dia ingin menjadi seorang dai dan tidak ada dai di tempatnya. Dia yang harus bergerak, maka dia wajib mempelajari semua itu. Tapi hukum asalnya dia adalah fardu kifayah. Jadi apa yang berkaitan dengan ibadah kita, yang kita harus lakoni, harus jalani di setiap harinya, ya, dan kita nggak tahu, maka wajib dipelajari. Ya. Dan selain itu, maka hukumnya fardu kifayah. Nah, wallahu ta'ala.
kita cukupkan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.